warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah dari kelas M67, program studi PGSD, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran terpadu dan 10 model pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu, di mana pokok bahasan ini saling berkaitan sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang melibatkan siswa baik secara individu maupun kelompok untuk menggali dan menemukan prinsip keilmuan yang holistik, bermakna dan otentik. Nah, melalui pembelajaran terpadu ini, siswa diharapkan dapat mendapatkan pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menambah kemampuan siswa tentang hal-hal yang telah dipelajarinya. Selain itu, pembelajaran terpadu ini memiliki arti penting dalam proses belajar mengajar, di mana terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu yang pertama yaitu dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Dan yang kelima yaitu memperkuat kemampuan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu efisiensi waktu. Nah, pembelajaran tematik terpadu ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar siswa karena materi yang dipelajarinya ini merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selain fungsi, pembelajaran tematik terpadu ini juga memiliki tujuan, di mana tujuan dari tematik terpadu ini yaitu yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Nah, yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Nah, yang kelima yaitu lebih bergairah dalam belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan ini dalam konteks yang jelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu, di mana model-model pembelajaran terpadu ini terdiri atas 10 model. Nah, adapun model yang pertama yaitu model fragmented. Nah, model pembelajaran fragmented ini merupakan model pembelajaran yang memisah-misahkan disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya, terbatas pada satu mata pelajaran tertentu tanpa adanya usaha untuk mengaitkan atau memadukan. Nah, model ini menjaga agar suatu mata pelajaran ini terjaga keaslian dan kemurniannya, tidak dicampuri dengan mata pelajaran lainnya. Adapun kelebihan dari model fragmented ini yaitu di mana guru dapat menyiapkan bahan ajar dan sesuai dengan bidang keahliannya, dan juga guru dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. Nah, kekurangannya yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer dalam proses pembelajaran. Nah, model selanjutnya yaitu model nested. Nah, model nested ini merupakan perpaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran model nested ini memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran saja. Tetapi, mata pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama, kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Nah, adapun kelebihan dari model nested ini di mana guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam satu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran. Nah, adapun kekurangannya yaitu nested ini terletak
pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang, maka untuk memadukan beberapa keterampilan ini yang menjadi target dalam suatu pembelajaran itu agak sulit. Nah, model yang ketiga yaitu model Webet. Nah, model Webet ini sering juga disebut dengan model jaring laba-laba, di mana pembelajaran terpadu model ini bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam model ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam pembelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, adapun kelebihan dari model ini yaitu mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Nah, adapun kekurangannya yaitu guru dalam pembelajaran lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Model yang keempat yaitu model pembelajaran connect. Nah, model pembelajaran ini sengaja diusahakan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu bidang pengembangan dengan bidang pengembangan yang lain, dan satu mata pelajaran dengan mata pelajarannya yang lain. Nah, butir-butir pembelajaran ini dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Adapun kelebihan dari model ini yaitu dengan mengaitkan ide-ide dalam satu tema pelajaran, siswa memiliki gambaran besar seperti halnya suatu tema yang berfokus pada satu aspek. Nah, sedangkan kekurangan dari model ini yaitu bidang studi masih tetap terpisah dan nampak tidak ada hubungan, meskipun hubungan-hubungan itu telah disusun secara eksplisit di dalam satu bidang studi. Adapun model yang kelima, yaitu model integrate. Nah, model integrate ini merupakan perpaduan dari jumlah topik atau bahan ajar yang berbeda-beda, tetapi esensinya dalam sebuah tema tertentu, yang dihubungkan melalui tumpang tindih dari kegiatan pembelajaran yang berasal dari topik utama. Nah, model ini memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki inti topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Adapun kelebihan dari model ini yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai muatan mata pelajaran. Sedangkan kekurangan dari model ini yaitu pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Nah, model yang keenam yaitu model network. Nah, model ini disebut juga dengan model jaringan, di mana model ini dimaksudkan untuk memadukan bahan ajar yang bertujuan untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang dimaksud di sini yaitu setelah siswa melakukan studi lapangan sehingga pembahasan masalah didukung oleh data yang diperoleh secara nyata sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Model ini tampak seperti jaringan berita yang terekam dalam gambar dan cerita dari seluruh dunia. Adapun kelebihan dari model ini yaitu melatih siswa untuk cakap dan terampil dalam pencapaian informasi. Sedangkan kekurangannya yaitu model pembelajaran network hanya dilakukan oleh bukan tenaga ahli. Implementasi kurikulum tidak sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik. Peserta didik tidak menaruh minat, maka penerapan pembelajaran ini tertutup sehingga memberikan hasil yang optimal. Model yang ketujuh yaitu model treat. Nah, model treat ini merupakan model yang bersambungan atau model integrasi yang memfokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Nah, dengan menggunakan ide yang dalam meta kurikulum ini dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir tertentu untuk memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Kelebihan dari model treat ini yaitu para guru akan lebih menekankan pada aspek perilaku metakognitif sehingga siswa akan belajar bagaimana seharusnya mereka belajar. Nah, adapun kekurangan dari model treat ini yaitu hubungan, isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tak ditujukan dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu model ke-8 yaitu model share. Nah, model share ini bertolak dari dua disiplin yang berbeda yang memiliki ketumpang tindihan, konsep atau keterampilan untuk mengikat keterpaduan pembelajaran. Nah,
memadukan dua disiplin ilmu ini yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, adapun kelebihan dari model share ini yaitu dengan menggabungkan disiplin ilmu yang serupa yang saling tumpang tindih, maka akan memungkinkan mempelajari konsep lebih dalam. Adapun kekurangannya yaitu hambatan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model pembelajaran ini. Nah, model yang kesembilan yaitu model immerse. Nah, model immerse ini merupakan model pembelajaran terpadu yang memadukan semua data dari berbagai bidang studi dengan melihat secara langsung apa yang dipelajari siswa dari minat dan pengalaman mereka sendiri sehingga memerlukan pemikiran tingkat tinggi peserta didik. Nah, adapun kelebihan dari model immerse ini yaitu mengembangkan kemampuan mengintegrasikan mata pelajaran yang kelihatannya berbeda-beda atau terpisah menjadi pembelajaran yang saling terdukung. Nah, adapun kekurangannya yaitu guru tanpa menguasai tahapan kemampuan belajar siswa akan mempersulit pelajaran yang telah dikuasai siswa. Nah, sekarang yaitu model yang terakhir atau model ke-10 yaitu model sequence. Nah, model sequence ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Nah, konsep atau materi pembelajaran yang telah diurutkan ini dari masing-masing mata pelajaran kemudian diajarkan secara paralel. Nah, adapun kelebihan dari model sequence ini yaitu dari pengurutan yang disengaja mengenai topik-topik yang terkait dari disiplin-disiplin ilmu membantu mereka membuat pemahaman. Dengan diintegrasikan model sequence dapat membantu siswa transfer dalam pembelajaran. Nah, kekurangan dari model ini yaitu ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pelajaran yang terpisah. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep pembelajaran terpadu dan model pembelajaran terpadu. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.